warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari kelas 1H Ilmu Komunikasi. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Selain itu, kalimat efektif juga dapat diartikan kalimat yang terdiri dari unsur SPOK. B. Syarat kalimat efektif. 1. Sesuai PUEBI. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan objek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan, sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat. Buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membaca yang mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. 4. Tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dan kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. C. Ciri-ciri kalimat efektif. Berikut ini adalah 5 ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat kita katakan efektif. Yang pertama, kesepadanan. Suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal yaitu unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan antara gagasan dan pemakaian struktur bahasa. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, tidak efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, efektif. Dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu, menimbulkan tafsiran ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah, ambigu dan tidak efektif. Mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah, efektif. 2. Kehematan kata. Salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada 2 hal yang memungkinkan membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Pertama, menyangkut kata jamak. Kedua, mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, tidak efektif. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, efektif. Ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak, sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari 1. Jadi hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Contoh kata sinonim. Ia masuk ke dalam ruang kelas, tidak efektif. Ia masuk ruang kelas, efektif. Ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara itu, jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas, kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya dan tidak dapat dikatakan kalimat efektif menurut prinsip kesepadanan. 3. Kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat, sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh,
Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya efektif. 4. Ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contoh, kamu sapulah lantai di rumah agar bersih. Tidak efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Efektif. 5. Kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kamu persilakan. Tidak efektif. Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Efektif. Baiklah, sekian materi kalimat efektif yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.